Teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Pada video sebelumnya saya sampaikan bahwa kita tuh perlu investasi loh. Bisa untuk sekolah anak, untuk memiliki rumah, ataupun untuk uh, persiapan masa pensiun kita, untuk keuangan di masa pensiun, artinya tidak aktif lagi bekerja. Tapi pertanyaannya, emang bisa kita siapin? Bisa dong. Tapi gimana caranya? Berapa jumlahnya? Emang bisa dihitung? Bisa juga. Nah, coba sini aku kasih tahu ya. Biaya bulanannya itu katakanlah 5 juta per bulan ya. Jadi asumsinya itu berarti teman-teman nggak perlu lagi harus bayar cicil rumah atau ada biaya untuk kuliah anak lagi, sudah selesai ya gitu ya. Dan tidak perlu lagi ya kendaraan itu sudah selesai cicilan juga. Ayo teman-teman selesaikan cicilannya ya. Oke, jadi kalau disetahunkan berarti ada 60 juta. Kalau 60 juta, bentar dulu dong. Kan biaya hidup itu naik-naik terus. Oke, berarti kita masukkan faktor inflasi. Kita masukkan faktor inflasi, katakanlah 2,5%. Emang inflasi itu nggak ini sih, nggak flat rata gitu, cuman kita rata-ratain aja. Terkadang inflasi itu sama 1,5, kadang 3%, pernah juga 13%, pernah. Jadi anggap aja asumsinya 2,5%. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya uang katakanlah 1 miliar, uang itu akan habis pada tahun ke-18. Jadi kalau misalnya teman-teman merencanakan pensiunnya umur 55 ditambah 18 berarti sekitar umur 73 tahun teman-teman sudah nggak punya duit lagi. Berarti teman-teman harus mulai dari nol lagi. Udah kayak di pom bensin aja, dari nol ya Kak. Jadi gimana dong? Berarti kita harus satu cara adalah kita harus menambah, menaikkan dan awal kita, tabungan kita 1 M gitu ya. Oke, selain itu ada nggak cara lain? Ya, kita harus meletakkan uang kita di tempat yang bisa memberikan pertumbuhan atau bunga atau kupon atau imbal hasil lebih besar dari yang kita perlukan dong. Ya kan logikanya begitu. Nah, misalnya kita hari ini kan kalau misalnya 60 juta per tahun dari 1 miliar, berarti itu kan sekitar 6%. Itu tahun pertama 6%. Tahun kedua lagi itu makin tinggi lagi dong gara-gara kan ada biaya kenaikan barang. Nah, oleh karena itu kita coba deh kalau misalnya kita pakai simpan 6,5% aja deh. Nah, kalau misalnya uang kita itu 1 miliar itu bertumbuh 6,5% per tahun, maka pada tahun ke-29 atau ke-30, di sini uang kita udah hampir habis nih, tinggal berapa rupiah lagi ya. Jadi 30 tahun, 30 tahun tambah 55 berarti teman-teman usia 85 tahun. Uang udah habis. Tenaga juga mungkin udah berkurang ya. Terus ngapain? Gimana caranya? Lain nol lagi. Nah, itu sebabnya saya mengatakan teman-teman perlu cari yang lebih tinggi lagi, ya. Misalnya 7%. Nah, kalau di 7% itu akan habis di tahun ke-34. 34 tambah 55 itu berarti 89 tahun. Ya, emang sudah cukup panjang sih ya. Cuman kan ya kita kan nggak tahu umur kita berapa. Kalau lebih, ya kalau misalnya sampai lebih dari situ, terus kita jadi nggak punya duit lagi. Padahal waktu itu udah punya uang 1 M gitu. Ada nggak sih cara lain? Ada Kak. Caranya adalah teman-teman harus meningkatkan ini. Awalnya coba 1,2 M ya. Dengan 1,2 M, inflasi 2,5%, teman-teman masukkan yang memberikan imbal hasil 7%. Itu teman-teman uangnya akan cukup hingga lebih dari tahun ke-54. Di tahun ke-54 tambah 55, itu berarti 109 tahun usia teman-teman. Kalau misalnya, oke saya nggak mau dong, apa pokoknya saya nggak mau turun misalnya, ya berarti harus naikin lagi. Deh. Nah, kalau 8%, teman-teman tidak akan pernah kehabisan duit sampai kapanpun. Kalau ini ingat ya asumsinya apa? Inflasinya 2,5% gitu ya. Dan pemakaiannya 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun. Kenapa? Karena bunga tabungan teman-teman lebih tinggi daripada biaya hidup dan inflasi. Malah naik terus nih. Malah teman-teman akan punya 14 miliar di tahun ke-59 pensiun atau 100 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya ada nggak sih yang bisa memberikan imbal hasil 7% ke atas? Ada.
kalau 87% saja ada. Contohnya surat utang negara. Ayo kita cek ya di websitenya. Ini di website Kemenkeu. Ini adalah ringkasan penerbitan surat berharga negara tahun 2024. Nah, jadi di sini kita bisa melihat contohnya ini ya. Ini saya kasih gede aja ya supaya lebih jelas. FR 97 itu jatuh temponya Juni 2043. Berarti 19 tahun dari sekarang ya. Lumayan lah. Atau yang lebih lama lagi yaitu FR 105. FR itu apa sih, Kak? FR itu fixed rate, berarti pendapatan tetap. Dengan kupon 6,875. Berarti kita akan dapat 68.750.000 rupiah per tahun kalau uang kita 1 miliar. Oke, jadi disclaimer dulu ya teman-teman, saya ini bukan agent surat berharga atau perencana keuangan. Jadi keputusan investasi itu sepenuhnya di tangan teman-teman ya.